Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Halimah, mahasiswa dari Universitas Mula Warman, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik A 2019. Nah, baik teman-teman, hari ini saya ingin mencoba menyampaikan sebuah materi yang bertemakan tentang persepsi dan komunikasi dalam organisasi. Selamat menyaksikan dan enjoy! Nah, teman-teman, sebelum masuk pada materi komunikasi organisasi, saya akan membahas dulu apa itu. Nah, persepsi organisasi itu merupakan suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap individu di dalam memahami informasi terhadap lingkungannya. Jadi dapat kita sederhanakan bahwa pengertian dari persepsi ini adalah bagaimana proses orang itu mencerna dan mendapatkan informasi terhadap suatu lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya, seperti indera-indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan sebagainya. Nah, persepsi ini juga merupakan suatu proses di mana seseorang itu melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian, serta penginterpretasian atas informasi yang diterimanya dari lingkungannya. 3. Nah, setelah kita sudah membahas tadi apa itu pengertian dari persepsi, sekarang kita masuk kepada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama itu ada pelaku persepsi. Ketika seseorang individu melihat suatu sasaran dan berusaha menginterpretasikan apa yang dia lihat, interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi individu tersebut. Misalnya seperti sikapnya, kepribadiannya, motifnya, kepentingan pengalaman masa lalu, dan harapan. Supaya kita lebih mudah memahami, mari dengarkan contoh berikut ini. Kita ambil contoh ketika ada anak kecil yang bermain, lalu dia melihat sebuah mobil jeep besar. Anak-anak ini menangkap atau memberi respon bahwasanya mobil jeep itu dikendarai oleh seorang penculik. Karena apa? Mungkin disebabkan karena yang pertama, orang tuanya menakut-nakuti dia supaya anak ini tidak bermain jauh dari lingkungan rumahnya. Dan yang kedua, mungkin anak-anak ini pernah menonton sebuah film yang menunjukkan bahwasanya penculik itu mengendarai mobil jeep. Nah, jadi faktor yang tadi yaitu pelaku persepsi, mulai dari sikapnya, kepribadiannya, pengalamannya, sesuai dengan contoh yang saya berikan, yang mana anak-anak ini, seorang anak ini memiliki pengalaman yang mana dia menonton bahwasanya ternyata penculik itu memakai mobil jeep yang besar. Nah, makanya dia menghasilkan sebuah respon dari proses kognitifnya, proses berpikirnya terhadap pengalaman yang dia dapat. Lalu dia memberikan sebuah respon yang menyatakan bahwasanya mobil yang dikendarai atau mobil jeep itu dikendarai oleh seorang penculik. Nah, tadi faktor yang pertama, dan yang sekarang kita membahas faktor yang kedua, yaitu target. Target yang dimaksud di sini itu seperti gerakan, bunyi, ukuran, dan atribut-atribut lain dari target yang akan membentuk cara kita dalam memandangnya atau cara kita mempersepsikannya. Contoh seperti anak-anak kecil tadi yang melihat mobil jeep yang besar. Sebagai contohnya itu tuh dapat kita tangkap kayak gini. Anak-anak kecil tadi itu melihat ukuran dari mobilnya itu yang besar, terus kacanya yang gelap, dan orang-orang yang berada di dalamnya misalnya tinggi dan besar, sehingga dari ukuran-ukuran benda objek tadi yang semakin memperkuat dan semakin membentuk persepsi anak tadi yang menyatakan bahwa mobil tadi adalah mobil penculik. Nah, setelah kita membahas dua faktor, sekarang kita memasuki faktor yang ketiga, yaitu situasi. Situasi di sini juga sangat mempengaruhi seseorang terhadap apa yang dia tangkap. Dan dari situasi ini juga bisa membentuk suatu persepsi bagi seseorang. Kita ambil contoh untuk mudah memahaminya. Misalnya pada suatu malam, ada seorang anak-anak yang berjalan di sebuah jalanan. Nah, di jalanan ini memiliki suasana yang sepi, terus pohon-pohon yang rimbun dan lebat sehingga jalanan itu jadi gelap dan tidak terlihat. Belum lagi tidak ada suara motor atau mobil yang melintas karena suasana dan situasionalnya sangat sepi. Lalu
mengeluarkan respon dari stimulus tadi, mengeluarkan hasil berpikir atau yang kita sebut dengan persepsi. Anak kecil ini membuat persepsi bahwasanya suara yang dia dengar tadi adalah suara dari makhluk halus atau hantu. Nah, padahal kan bisa saja suara tadi adalah suara hewan-hewan yang berada di dalam atau di belakang pohon-pohon tersebut. Nah, karena situasinya sangat mendukung si anak tadi, gelap dan segala macam, sehingga anak-anak tadi membuat persepsi bahwasanya suara tadi adalah suara hantu. Nah, setelah saya menjelaskan tentang pengertian persepsi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi, mari kita masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu komunikasi organisasi. Nah, setelah saya menjelaskan tentang pengertian persepsi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi, mari kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu komunikasi organisasi. Nah, teman-teman, apa sih sebenarnya pengertian dari komunikasi itu? Baik, komunikasi itu sendiri adalah proses penyampaian pesan atau saling bertukar informasi antara satu pihak dengan pihak yang lain dengan tujuan untuk mencapai suatu kesepakatan atau kesamaan persepsi. Nah, komunikasi ini juga biasanya dilakukan 2 orang atau lebih dalam sebuah organisasi. Nah, jadi teman-teman, materi yang selanjutnya itu ada unsur-unsur komunikasi, yang mana unsur ini jika salah satunya tidak ada atau tidak saling melengkapi, maka sebuah komunikasi organisasi tidak akan bisa berjalan dengan baik. Apa aja sih unsur-unsur dalam komunikasi organisasi itu? Yang pertama itu ada komunikator. Komunikator yaitu orang yang memberikan berita, orang yang menyebarkan berita. Dalam hal ini bisa saja pengirim berita, orang yang berbicara, dan orang yang memberitakan. Yang kedua itu penyampaian berita. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatakan, mengirim, atau menyiarkan sebuah berita atau informasi dari satu individu kepada individu yang lain. Yang ketiga itu ada berita yang disampaikan atau message, pesannya. Dapat tersampaikan atau tidak pesan itu. Terus biasanya pesan ini diberikan dalam bentuk laporan, perintah, atau saran dalam sebuah organisasi. Yang keempat itu ada komunikan, yaitu orang yang dituju atau pihak yang menerima informasi tersebut. Jadi setelah si pengirim tadi mengirimkan informasinya, mengirimkan pesannya, otomatis harus ada orang yang menerima pesan tersebut. Dan unsur yang kelima, unsur yang terakhir yaitu adalah tanggapan atau reaksi. Setelah seseorang individu dalam sebuah organisasi mendapatkan suatu pesan baik dari atasan, staf, dan bagian lainnya, dia harus mampu memberikan respon atau tanggapan terhadap pesan atau informasi yang telah didapat. Nah, setelah itu ada jenis-jenis komunikasi. Jenis komunikasi yang pertama itu ada komunikasi internal. Dari kata internal sendiri kita pasti dapat terka-terka bahwasanya komunikasi internal ini adalah komunikasi yang terjadi di dalam organisasi itu sendiri. Contohnya komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan, bawahan dan atasan, staf satu ke staf yang lain, dan divisi yang satu ke divisi yang lain. Jenis komunikasi yang kedua itu ada komunikasi eksternal, yaitu komunikasi yang terjadi di luar organisasi itu sendiri, seperti hubungan organisasi dengan publik, tapi publik ini berada di luar organisasi itu sendiri. Seorang ilmuwan bernama Ronald Adler dan George Stratman dalam bukunya Understanding Human Communication mengemukakan bahwa sebuah komunikasi di dalam organisasi itu memiliki arus-arus. Nah, apa aja sih arus-arus yang ada, yang harus atau mungkin yang umum kita ketahui di dalam sebuah organisasi? Yang pertama itu ada downward communication, yaitu komunikasi yang berlangsung dari atasan kepada bawahannya. Kita ambil contoh mudahnya seperti pemberian job description atau
penjelasan dari pimpinan tentang mengapa tugas tersebut harus dilaksanakan. Selain itu juga ada penyampaian informasi mengenai aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku di dalam sebuah organisasi tersebut. Jadi manajemen atau pihak atasan itu memberitahu kepada anak buah apa-apa yang harus mereka lakukan dan apa-apa yang harus ditinggalkan, apa yang mengikat mereka di dalam sebuah organisasi ini, sehingga sikap mereka, etika mereka semuanya terbentuk dengan baik di dalam organisasi ini karena telah terjadi komunikasi antara atasan dan bawahan. Atasan memberitahu bahwa inilah norma-norma yang harus kalian patuhi jika kalian sudah terikat, jika kalian sudah masuk di dalam sebuah organisasi ini. Terus juga bisa pemberian motivasi nih kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. Jadi atasan itu memberikan motivasi kepada staf-staf bawahannya agar staf-staf bawahannya ini semangatnya menjadi terpacu di dalam melaksanakan tugas-tugas, sehingga bisa membuat tujuan-tujuan yang ingin dicapai itu bisa dicapai dengan efektif dan efisien dalam keberhasilan sebuah organisasi. Arus komunikasi yang kedua yaitu ada upward communication. Artinya komunikasi ini terjadi antara dari bawahan kepada atasan. Contohnya, penyampaian informasi tentang pekerjaan atau tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh bawahan biasanya tersajikan dalam bentuk laporan. Nah, ini juga termasuk salah satu bentuk komunikasi dari bawahan kepada atasan, karena bawahan ini menyampaikan, saya telah melaksanakan tugas ini dan saya telah berhasil melaksanakan tugas ini. Contoh lain yaitu penyampaian informasi tentang persoalan-persoalan pekerjaan ataupun tugas yang tidak dapat terselesaikan oleh bawahan. Misal ada suatu pekerjaan yang terhambat, suatu kasus yang terhambat, para bawahan ini tidak bisa mengatasinya, jadi juga bisa mengkomunikasikan dengan pihak atasan agar pihak atasan bisa cepat menemukan solusinya. Terus juga penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan, apa-apa yang ingin disampaikan oleh bawahan ini terhadap organisasi ini, semisal ada keluhan dan segala macam, ada hambatan-hambatan juga bisa disampaikan kepada atasan. Terus yang ketiga, arus komunikasi yang ketiga ada horizontal communication, yaitu komunikasi yang berlangsung di antara para karyawan atau bagian yang memiliki kedudukan yang setara. Fungsi dari arus horizontal ini adalah memperbaiki koordinasi tugas supaya tidak terjadi perebutan tugas, tumpang tindih tugas. Terus yang kedua, upaya pemecahan masalah supaya bisa berkomunikasi dengan baik, menjalin komunikasi yang baik dengan satu staf ke staf lain, dari divisi yang satu ke divisi yang lain dalam tingkatan yang sama, sehingga tidak memperkecil terjadinya konflik atau masalah. Yang ketiga, saling berbagi informasi. Yang keempat, upaya pemecahan konflik. Dan yang kelima, pembinaan hubungan melalui kegiatan-kegiatan bersama. Yang selanjutnya itu ada fungsi komunikasi. Yang pertama, fungsi dari komunikasi organisasi adalah mengendalikan perilaku anggota organisasi. Yang kedua, memperkuat motivasi karyawan dan pegawai untuk bisa mengerjakan tugas dan melaksanakan tugas dengan waktu yang efisien. Yang ketiga, sebagai fasilitas pelepasan emosi, perasaan, dan pemenuhan kebutuhan sosial. Dan yang keempat, mempermudah pengambilan keputusan. Semakin banyak komunikasi, maka semakin mudah mengambil keputusan. Artinya, dalam komunikasi ini bisa memperkecil terjadinya kesalahpahaman dalam penyampaian, pengambilan keputusan, dan segala macamnya di dalam sebuah organisasi. Jadi kita bisa tahu ya teman-teman, yang mana komunikasi organisasi ini sangat-sangat penting dalam sebuah keberhasilan organisasi. Jadi organisasi yang baik itu harus mampu, harus bisa berkomunikasi, dan harus bisa bersinergi antara satu dan yang lainnya, dari atasan ke bawahan, begitu pula dari bawahan kepada atasan, sehingga menimbulkan suatu sinergi yang baik dan tujuan organisasi itu sendiri akan tercapai dengan efisien dan efektif. Nah, jadi teman-teman, itu tadi materi mengenai persepsi dan komunikasi dalam sebuah organisasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa komunikasi itu merupakan suatu proses penyampaian informasi, penerimaan informasi, pertukaran informasi dan pesan dari satu orang ke orang lainnya,
sehingga akan memberikan suatu respon teman. Jadi itu tadi pembahasan saya mengenai dua materi persepsi dan komunikasi organisasi. Sekian dari pembahasan saya pada hari ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Terima kasih kepada Pak Enos selaku dosen pengampu pada mata kuliah perilaku organisasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.